kita memberikan vaksin pada kelompok dengan pajanan yang tinggi atau high risk seperti tenaga kesehatan, itu efikasinya lebih tinggi. Tujuan vaksinasi COVID ya, satu menurunkan kesakitan dan kematian, kemudian yang kedua mencapai kekebalan kelompok, yang ketiga melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, yang terakhir menjaga produktivitas dan meminimalisir dampak sosial dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi berjudul ya, ini mempersiapkan vaksinasi COVID pada keluarga. Ini sedikit saja, mohon maaf perbincangan hari ini kurang sistematis, akan kelihatan random, tapi kita coba satu persatu membahas. Ini data di Januari 2021 ya, tanggal 7 di Science. Jadi memang seorang penyintas itu memiliki daya tahan kekebalan neutralizing antibody itu bisa ada yang 6 bulan ya, ada yang 3 bulan, ada yang bahkan sampai 8 bulan, karena outcome dari suatu infeksi alamiah itu memori sel T, ya, memori B cell, kemudian neutralizing antibody, ya, dan di sini beberapa antibody dan sel memori itu bisa sampai 8 bulan, terutama semakin menggejala semakin besar titer antibody-nya, semakin lama dia bertahan, semakin asimptomatik semakin rendah antibody yang terbentuk, dan semakin cepat dia menjadi, misalnya IgG-nya menjadi non reaktif. Terus yang paling imunogenik tentunya adalah suatu spike protein ya, dan ini yang nanti kita bicarakan suatu komponen yang paling dipakai oleh perusahaan farmasi untuk mengenerate vaksin karena dia sangat imunogenik. Ya, jadi di sini juga ada memori B cell yang dia bisa merekognisi spike protein, dan jumlah sel memori T memori sel itu turun bisa 4 sampai 6 bulan ya, ada juga yang lebih ya. Nah, jadi orang-orang dengan derajat severe itu memiliki daya sel memori anti SARS-CoV-2 yang lebih baik. Nah, sebetulnya berapa lama waktu yang diperlukan untuk dunia selama ini mendapatkan vaksin? Sebenarnya banyak ya, bisa puluhan tahun. Kita lihat ini slide dari Prof. Chandra, untuk penyakit yellow fever virus itu antara ditemukan saat penyakitnya sampai dapat vaksin itu 35 tahun. Kemudian polio 45 tahun, measles 46 tahun ya, jarak antara virus ditemukan sampai dapat vaksinnya. Kemudian influenza ada 12 tahun, respiratory syncytial virus lebih dari 59 tahun bahkan, dengue seperti 59 tahun ya. Jadi kalau kita lihat virus SARS-CoV-2 untuk dapat vaksinnya ini super cepat, super kilat. Ini mega proyek seplanet memang mengejar vaksin, dan seluruh energi di devoted gitu ya untuk bisa. Dan luar biasa, dalam setahun kita bisa dapat diinjeksi itu di lantai 8, dari yang tahun lalu kita masih lihat di berita-berita, terus hari ini tim lantai 6, tim bahana gitu ya, melaporkan dok saya sudah divaksin, itu kan artinya kayak seperti kita bersyukur ya bahwa sampai last minute mereka yang di garda terdepan ini lolos sampai bisa divaksin, tapi bukan penyintas gitu. Jadi ini bagi kita ini suatu risky ya untuk dapat vaksin selama setahun ya, mulai dari virus ditemukan. Nah, tujuan vaksinasi COVID ya, satu menurunkan kesakitan dan kematian, kemudian yang kedua mencapai kekebalan kelompok, yang ketiga melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, yang terakhir menjaga produktivitas dan meminimalisir dampak sosial dan ekonomi. Nah, ada namanya epitope ya. Jadi epitope ini komponen dari virus yang paling bisa dieksploitasi untuk mengenerate antibody neutralizing ya. Ada beberapa epitope yang dipakai oleh laboratorium, ada yang receptor binding domain RBD, ada yang N-terminal domain, ada yang conserved part of S2 subunit. Ya, tapi yang kita lihat nanti
paling banyak di RBD. Apa itu RBD? Ini adalah si coronavirus. Ini kita ambil spike proteinnya, kita gedein di sebelah kanan. Ini adalah si spike protein. Ada beberapa domain, tetapi yang well conserved ya di apapun strainnya, biasanya mereka punya share the same domain, which is the receptor binding domain ya, RBD ini. Nah, ini warna ungu ini. Nah, ini adalah epitope. Jadi adalah epitope dengan yang paling bisa mengenerate immunoglobulin atau respon antibody paling kuat ya, dan dia relatively highly conserved ya, diekspresikan pada berbagai strain virus mau dimanapun itu ya. Jadi ini adalah target yang sangat ideal untuk dijadikan epitope. Nah, ini adalah platform dari vaksin COVID ya. Ada yang classical platform, ada yang next generation platform. Yang sebelah kiri ini yang classic platform yang kita sudah dunia sudah terbiasa ya melakukan vaksinasi dengan yang inactivated virus atau live attenuated virus ya. Kemudian ada yang protein based vaksin, ini juga masuk dalam kategori classic platform. Prinsipnya kita memasukkan komponen protein ya. Kalau yang inactivated virus ya, kita memasukkan virus yang mati ya, live attenuated virus yang dilemahkan. Kemudian sebelah kanan ini next generation platform, dan belum pernah dipakai sebelumnya, platform RNA maupun DNA. Ini pertama kali nanti kita lihat Moderna maupun Pfizer menggunakan messenger RNA untuk mendeliver protein S. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian, seluruh platform ini untuk konteks COVID itu adalah gimana caranya kita memasukkan atau membuat tubuh kita jadi punya protein S, spike protein. Itu tujuan utamanya. Gimana agar ini diekspresikan ya, si spike protein ini, terutama pada RBD ini, karena ini yang akan nanti memicu respon pembentukan antibodi. Apapun mode delivery-nya ya. Misalnya di sini sebelah kiri yang disuntikan ke tubuh kita nih di lantai 8 itu yang whole inactivated virus ya, virus yang dimatikan ya. Dia dipakai oleh sistem platform ini dipakai oleh Sinovac maupun Sinopharm. Kemudian Novavax dia pakai platformnya protein subunit, dia memasukkan protein spike. Di sebelah kanan ini yang new generation, next generation. AstraZeneca ya, ada kerjasama dengan Oxford dan CanSino, dia pakai viral vector. Kemudian yang terkenal Moderna maupun Pfizer BioNTech, mereka pakai RNA platform. Nah, ini adalah daftar dari vaksin yang bisa sampai pada uji klinis fase 3. Yang paling atas ini, dua teratas ini messenger RNA, manufakturernya Moderna maupun Pfizer. Kemudian AstraZeneca dia pakai adenoviral vector. Ini intinya non-replicating viral vector ya, jadi virusnya tidak bereplikasi, dia ditumpangin ke virus adenovirus, tapi dia tidak punya kemampuan bereplikasi. Ya, terus di sini ada Sinovac yang inactivated ya, Novavax juga protein subunit. Ini mekanisme kerja, prinsip dasarnya Bapak Ibu sekalian. Kalau yang inactivated virus ya, jadi ini virus yang dimatikan pada Sinovac. Virusnya dimasukkan, diinjeksikan ke tubuh kita di intramuskular, kemudian nanti di take up ya, diambil oleh toll-like receptor pada dinding antigen presenting cell, dalam hal ini misalnya dendritik atau makrofag, kemudian diolah, kemudian dipresentasikan melalui MHC kelas 1 ya, kelas dan antigennya, kemudian dia mengenerate immune response pada sel T maupun sel B. Ya, virus yang diinaktivasi ya, kemudian bersama dengan zat adjuvan aluminium hidroksida yang membantu memperkuat efek respon imun, dan ini suatu sistem yang sudah established dan sudah diuji dan sudah sangat dikenal, termasuk efek sampingnya juga sangat bisa diprediksi ya. Untuk virus yang inactivated ini tidak ada komponen yang hidup, jadi tidak sampai harusnya menyebabkan orangnya jadi sakit gara-gara divaksin ya, tidak dikenal mekanisme dari sudut pandang biologi molekuler. Tetapi karena mereka ini tidak selalu bisa menginduksi respon imun pada dosis pertama, itulah selalu biasanya butuh booster ya. Ini dari slide Dr. Elina juga untuk kadar antibodi vaksin Sinovac ya, uji klinis fase 2 pada subjek sehat di Cina.
mereka membandingkan antara yang 0 dan 14 ya, pemberian 0 dan hari ke-14 dan sistem yang 0 dan 28. Ya, tidak ada perbedaan bermakna, jadi memang sih kelihatannya di hari 0 dan 28 neutralizing antibody dan IgG-nya itu meningkat signifikan dalam 28 hari setelah vaksinasi kedua dibandingkan dengan kompak 0 sampai 14. Tentunya kita memilih 0,14 karena misalnya kita mempertimbangkan compliant yang lebih baik dengan 0 dan 14. Jangan sampai orang tidak dapat karena tanggalnya kejauhan ya. Jadi berbagai aspek di technical issue sih dipertimbangkan ya. Nah, ini data dari Brazil ya. Mereka punya dua data yang pertengahan dan data yang akhir. Mereka ternyata mendarati Sinovac ini bisa sampai untuk mencegah 77,96 nggak jatuh ke derajat ringan atau tapi di combine together mereka dapat angka 50,4% untuk efikasinya. Ya, di Turki lebih impresif lagi 91% efikasinya. Ini dilihat ternyata Turki menggunakan subjek yang itu subjek penelitiannya adalah tenaga kesehatan yang pajanannya tinggi. Jadi kalau kita memberikan vaksin pada kelompok dengan pajanan yang tinggi atau high risk seperti tenaga kesehatan, itu efikasinya lebih tinggi. Itu bisa ya perbedaannya besar gitu ya antara tenaga kesehatan yang divaksin dan yang tidak divaksin. Nah, dari Kepala Badan POM ini vaksinnya bagus ya, bisa memunculkan antibodi dengan kemampuan neutralizing ya pada pemantauan sampai 6 bulan. Pada 3 bulan aja masih kadar antibodi bertahan di 99,20%. Ya, subjek yang memiliki antibodi masih tinggi, yaitu 99,23%, tapi efikasi overall-nya ada 65,3%. Jadi ini masih di atas batas yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 50%. Ini mekanisme kerja dari protein subunit. Jadi kita memasukkan protein S ya, spike protein ini langsung dikenali dari take up oleh antigen presenting cell dan dipresentasikan ke limfosit. Ini adalah yang kita kasih cangkangnya aja ya, kasih cangkangnya virus-like particle ya, virus-like particle vaccine. Nggak ada materi genetik di dalamnya, cuma cangkang virusnya aja, kemudian direkognisi dan diolah dan dipresentasikan. Ya, sekali lagi ujung-ujungnya adalah bagaimana mempresentasikan protein S ini oleh dendritic cell kepada limfosit. Ini ada viral vector ya, jadi kita tentunya menggunakan yang non-replicating viral vector ya, seperti adenovirus. Jadi nanti dia dimasukkan ke dalam, lalu di take up oleh dendritic cell atau makrofag dan diambil protein S-nya. Ya, ini platform terbaru, yaitu ada DNA dan RNA ya. DNA yang sebelah kiri, DNA ini perlu masuk dulu ke intranukleus ya, ke dalam nukleus, baru dia mengalami transkripsi, diubah menjadi messenger RNA, baru mengalami translasi menjadi protein S ya, spike protein. Nah, beda dengan RNA. Kalau RNA lebih cepat, dia cukup ada di sitoplasma, lalu mengalami translasi di retikulum endoplasmik, berubah menjadi protein S ya. Jadi sel tubuh kita sendiri yang mentranslasikan RNA ini, messenger RNA ini menjadi protein M ya, protein S ya. Itu nanti di take up dan dipresentasikan oleh antigen presenting cell. Nah, ini data keamanan pada Moderna ya. Jadi pada older patient ini impresif ya, data dari New England Journal of Medicine. Demikian juga untuk yang Pfizer. Jadi Pfizer ini dia membuat messenger RNA ya, sistemnya itu strukturnya yang prefusion. Jadi ini bentuk morfologi yang paling bagus untuk mengenerate ya, bukan hanya RBD atau reseptor binding domain, tapi juga spike proteinnya itu yang konformasi prefusion ini sangat bagus. Nah, sekarang kita keliling dunia sedikit. Dari Prof. Chandra, beliau mengabarkan Kanada pakai Moderna, UK ngambil Pfizer, Bahrain ngambil Pfizer, Singapura Pfizer dan BioNTech, kemudian ya US agak banyak lah, mungkin dia ininya Moderna ya. India pakai vaksinnya sendiri, Jepang dia pakai AstraZeneca ya, terus Thailand ya pakai AstraZeneca, Australia pakai AstraZeneca. Jadi kalau di Indonesia imunogenisitas yang diperlihatkan oleh Sinovac ini bagus ya,
dan apa namanya efikasi vaksin overall 65,3%, dan tidak ada adverse event yang fatal, tidak sampai ada kematian. Terus tapi kita lihat di berbagai di Turki juga datanya bagus, di Brazil antara 50,8 sampai 78%. Ini vaksin yang tertuang di di Badan POM untuk corona ya, tadi sudah disampaikan efikasinya, safety-nya juga lumayan, belum ada data kematian. Bio Farma sama ya dengan yang corona Sinovac. Terus Pfizer efektivitasnya 95%, 1,5% relawan mengalami efek samping berat. AstraZeneca rata-rata 70,4%, Sinopharm 79%, Moderna 94%. Very impressive ya, Novavax masih kita tunggu. Nanti mestinya bulan ini keluar ya. Jadi sekilas saja soal bagaimana rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Ada yang layak, tentunya asma bronkial yang harus yang terkontrol dan seterusnya. Layak dengan catatan ya. Kemudian yang belum layak ya, yaitu yang penyakit autoimun atau infeksi paru akut apapun sebabnya. Misalnya lagi berat pneumonia bakterialis atau jamur, itu tidak boleh. Kemudian ini yang dari PABDI ya, kita pakai yang 18 sampai 59 tahun. Ini adalah faktor eksklusi, lebih tepatnya kalau bahasa Prof. Rinaldi bukan prioritas ya. Dr. Erlina juga mengatakan bukan prioritas ya. Kalau sampai kontraindikasi absolut sih belum. Ini ya kriteria eksklusi yang lain, penyakit imun ini belum layak ya, ini belum layak, daftar belum layak juga. Nanti setelah itu udah bisa di-share oleh panitia. Ini dosis dan cara pemberian vaksin ya, kita semua sudah merasakan di 0,5 mili intramuskuler 0 sampai 14 hari. Ini efek samping yang lokal dan sistemik ya. Kemudian bagaimana dampak mutasi terhadap efektivitas vaksin ya. Ya, karena sekarang kita lihat ada yang dari strain UK, ada strain Afrika ya. Jadi mereka mendapati bahwa nggak terlalu berdampak pada efektivitas ya, nggak berdampak ya. Sudah ada penelitian ya terhadap yang strain UK maupun yang South Africa, dan ternyata tidak ada penurunan kemampuan neutralizing ya, jadi kemampuan antibodi dalam menetralisir yang digenerate oleh vaksin ini terhadap varian ya, respon dia terhadap mutasinya ternyata tidak sampai menurunkan kemampuan netralisir. Nah, demikian juga untuk yang Moderna ya. Baik, ini data terbaru dari sekali lagi dari New England Journal of Medicine tentang durasi virus yang akan tumbuh ya pada pasien COVID yang dirawat inap. Ya, jadi subjeknya 89, diambil sampel 29 pasien, subjek diambil sampelnya ke waktu median time ya, dari symptom onset sampai viral clearance itu 7 hari. Ya. Dari itu untuk yang di kultur, tapi untuk sampai PCR bisa 34 hari ya, 34 hari. Itu sebabnya rumah sakit tidak lagi menggunakan PCR-nya harus negatif baru pulang, itu nggak pulang-pulang dong ya, padahal kita fokus pada penyelamatan jiwa ya. Jadi biasanya 9 sampai 12 hari udah nggak tumbuh lagi, artinya bukan viable virus lagi ya.